Anda harus bertanggungjawabkan perkataan Anda di depan pengadilan Tuhan nanti. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan bahas seputar AstraZeneca. Kalau misalnya Millennials belum nonton di video YouTube saya yang sebelumnya, bisa klik link di atas ini. Itu saya dapat pertanyaan yang banyak banget di kolom komentar tentang vaksin AstraZeneca yang menuai kontroversial. Jadi di video sebelumnya saya cerita tentang ini aman, ini efektif, ini kemungkinan terjadi penggumpalan darahnya itu kecil, 1:1 juta. Lalu mulailah komen-komen itu berdatangan dan menanyakan ini memang benar seperti itu. Memang bisa dipertanggungjawabkan statement dokter seperti itu. Dan juga untuk kondisi saat ini memang AstraZeneca sekarang sudah di stop penggunaannya, tapi hanya yang batch nomor CTM AV547. Nah, itu jumlahnya ada sekitar 400 ribuan dosis. Padahal di Indonesia itu ada 3,8 juta dosis AstraZeneca dengan batch yang lain. Nah, jadi kalau misalnya yang 400 ribu itu di stop, berarti kan masih ada sisa 3,4 juta dosis AstraZeneca lain yang sebenarnya masih bisa dipakai. Nah, sebenarnya yang di stop ini tuh ceritanya kenapa? Katanya sih, kalau dari berita, banyak banget berita-berita itu yang mengarahkan karena ada kasus seorang yang meninggal karena setelah disuntik AstraZeneca tersebut. Tapi tentunya hal ini masih perlu dikonfirmasi karena belum benar-benar yakin penyebabnya disebabkan oleh vaksin AstraZeneca. Dan saat ini masih diinvestigasi oleh Komisi Nasional KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, jadi untuk hal ini kita redam dulu ya, kita masih menunggu hasil investigasi. Jadi jangan langsung mengkoneksikan atau menghubungkan, ini pasti meninggal gara-gara si AstraZeneca nih. Jadi gara-gara dia udah meninggal, makanya yang AstraZeneca batch ini pasti di stop. Gara-gara itu nih pasti. Kita masih menunggu hasil investigasinya. Nah, yang ini, yang di stop, yang si CTM AV547 ini, mau dicek sterilitasnya dan juga mengecek toksisitasnya. Apakah betul ternyata karena ada dua masalah ini menyebabkan si orang tersebut sampai meninggal. Tapi kita tunggu ya beritanya. Nah, untuk kelanjutannya, saya akan coba bacakan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke, yang pertama dari Vian Kuncoro. Ya, meskipun 1:1 juta, ini kan juga nyawa manusia, Dok. Betul, memang tidak ada yang mendoakan atau bisa menjamin kalau kejadian yang seperti pembekuan darah ini memang tidak bisa terjadi. Kita hanya bisa berharap kalau kita bisa mendapatkan benefitnya lebih banyak daripada efek samping berupa penggumpalan darah. Nah, tapi penggumpalan darah ini sendiri juga tidak berarti pasti berbahaya, pasti mengancam nyawa kita. Tergantung letaknya di mana. Kalau sampai memang dia masuk penggumpalan darahnya itu ke otak atau sampai ke paru-paru, nah itu memang baru dia berbahaya dan memang bisa mengancam nyawa. Nah, tapi kan ada resiko atau ada kemungkinan 999.000 kita tidak kena. Atau 99,9% itu kita nggak kena sebenarnya. Hanya 0,1% kita bisa terkena dari resiko penggumpalan darah tersebut. Nah, jadi memang hal ini kita tidak bisa kontrol. Kita hanya bisa berharap supaya kita tidak terkena resiko penggumpalan darah tersebut. Nah, lalu dari Wan, N-nya 3. Nanya dong, Dok, katanya resikonya 1:1 juta. Kalau dapat yang satunya gimana? Boro-boro manfaat, malah nyawa taruhannya. Betul. Tapi tentunya kembali lagi seperti statement saya yang tadi, walaupun ini terkena penggumpalan darah, belum tentu dia mengancam nyawa. Bisa saja akan hilang dengan sendirinya, bisa saja mungkin perlu diobatin, dan akhirnya hilang sendiri dan kita akan biasa aja. Gitu.
Lalu dari Shiva Sofia, perbandingannya 1:1 juta. Hari ini ada laporan kalau misalnya yang meninggal karena AstraZeneca itu seorang pemuda umur 22 tahun. Sangat disayangkan. Nah, ini kembali lagi ke penjelasan saya yang di awal. Kalau yang meninggal ini belum bisa dipastikan, belum bisa dikonfirmasi kalau ini disebabkan oleh AstraZeneca. Jadi, kita tidak boleh langsung mengkorelasikan kalau yang meninggal karena habis divaksin AstraZeneca. Oke, lalu dari Meliani Dark. Nyawa orang melayang it's okay lah. Keluarga yang kehilangan juga it's okay lah. Gila asli, ini kelinci percobaan. Well, yang harus digarisbawahi adalah nyawa orang melayang itu nggak oke. Keluarga yang kehilangan nyawa pun juga nggak oke. Tapi, kalau misalnya definisinya adalah kelinci percobaan, tentunya itu udah nggak bisa diasumsikan seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah dalam tanda kutip menjadi kelinci percobaan itu sudah dilakukan pada fase 1 dan fase 2. Saat ini sudah di fase ketiga dan itu pun juga sudah mendapatkan emergency use of authorization. Jadi sudah bisa digunakan dalam kondisi emergency, di mana kondisi emergensinya adalah lagi pandemi. Dan kenapa masih tetap dilanjutin digunain walaupun beritanya sana-sini? Karena manfaat daripada vaksin ini lebih tinggi berdasarkan hasil penelitian, bukan kata saya. Kata orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya dan kata orang-orang yang lebih ahli lagi. Saya menceritakan hasil penelitiannya supaya bisa meyakinkan millennials kalau vaksin ini lebih banyak manfaatnya daripada resikonya. Ada yang bilang, oh iya dok, tapi abis ini demam, oh abis ini sakit kepala, abis ini pusing, abis ini badan sakit semua. Yes, tapi itu mild, itu ringan. Dan walaupun itu terjadi, artinya malah sebenarnya bagus. Karena efek samping yang muncul itu adalah efek dari antibodi kita yang sangat baik meresponi terhadap vaksin yang disuntikan. Kalau saya jujur, saya melihat kalau ada orang yang divaksin dan ada efek samping, tentunya bukan yang berat ya, efek samping yang ringan-ringan yang tadi saya cerita, itu justru malah saya lebih seneng. Karena kita jadi lebih yakin kalau antibodi kita meresponi dengan baik vaksinnya. Lalu, wah ini seru juga nih. Efran Putra Limbong. Jika apa yang Anda katakan benar atau tidak tahu atau kura-kura dalam perahu, Anda harus bertanggungjawabkan perkataan Anda di depan pengadilan Tuhan nanti. Oke, balik lagi ya ke statement saya yang tadi di awal. Saya sebagai dokter, tugas saya menceritakan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang lebih ahli dari saya. Jadi, kalau misalnya memang tidak betul atau tidak diizinkan atau malah efek sampingnya lebih banyak atau efektivitasnya malah tidak tinggi, maka vaksin ini tentunya tidak akan digunakan. Pasti akan dicari merek-merek lain. Nah, tapi tentunya sebelum sampai di Indonesia, di negara asalnya sendiri, di Inggris dan bahkan di banyak negara di dunia, vaksin ini tuh sudah digunakan sampai lebih dari 190 juta dosis. Dan yang terkena efek samping itu, yang sampai terjadi penggumpalan darah, itu dilaporkan hanya 182 kasus. Jadi 182 dibandingin 190 juta dosis. Ya kurang lebih kan itu kan ya bisa dibilang kecil banget. Dan kembali lagi, penggumpalan darah tidak selalu berakibat fatal. Tidak selalu berakibat mengancam nyawa. Oke? Mudah-mudahan bisa diterima ya. Lalu dari Ali Kasesa. Jokowi harus tanggung jawab. Dokter juga harus hati-hati karena bisa ditangkap karena dagangan rezim nggak laku. Well, untuk saat ini saya harap mindset-nya bisa lebih yang positif. Ini bukan masalah bisnis, ini masalah mau mengakhiri pandemi secepatnya. Supaya kita semua bisa kembali back to normal. Supaya kita bisa segera bisa menang lawan pandemi ini. Lalu dari Rahadian Rudika. Apa lebih baik nggak vaksin ya Pak Dokter? Well, mau vaksin atau tidak vaksin itu keputusan kamu. Karena untuk menyelesaikan atau keluar dari pandemi ini, bukan harus 100% pakai vaksin. Di negara-negara lain tuh sebenarnya
vaksin itu tidak menjadi kunci utama. Kunci utamanya adalah protokol kesehatan. Tapi karena di Indonesia ini masyarakatnya sangat banyak dan mungkin sangat padat, itu kita tidak bisa hanya bergantung pada protokol kesehatan. Karena sudah dicoba selama 1 tahun sebelum era vaksin ada, tapi kok pandeminya nggak selesai-selesai. Makanya kita butuh senjata baru. Kita butuh antibodi yang khusus untuk COVID supaya pandeminya bisa segera berakhir. Mau kan untuk segera kembali ke new normal atau kembali ke normal seperti dulu lagi? Lalu dari Nuria Ningsih. Tapi kenapa di Indonesia masih dipakai juga ya? Well, jawabannya seperti yang tadi saya udah jelasin. Karena manfaat dari vaksin AstraZeneca ini lebih tinggi jauh dibandingkan dengan efek samping yang ditimbulkan. Jadi makanya kita tetap pakai. Dan bahkan AstraZeneca-nya sendiri yang tadi saya bilang, hanya 400 ribuan yang ditarik yang nggak boleh dipakai. Masih ada 3,4 juta dosis lain yang tetap dilanjutkan dipakai. Dan itu bukan kata saya, itu kata penelitian yang sudah berjalan, yang sudah terbukti efikasinya dan efektivitasnya. Lalu dari Rian Hermawan, persiapan sebelum divaksin apa dokter persiapannya? Kebetulan saya pernah kena COVID Januari kemarin dan sesudah divaksin apa yang harus dilakukan? Untung ya kamu sudah sembuh dari COVID-nya, mudah-mudahan nggak kena lagi. Dan kalau mau divaksin, karena sekarang ini pada saat video ini dibuat sudah bulan Mei, jadi kamu sudah boleh mendapatkan vaksinnya lagi. Nah, persiapannya apa? Yang paling penting adalah kondisi kamu harus sehat, kondisi kamu harus fit supaya kamu tidak dipersulit atau tidak terundur nanti untuk vaksinnya sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada persiapan khusus sih. Yang paling penting kamu ngerasanya fit, oke, ya udah vaksin. Tapi kalau kamu punya penyakit bawaan, misalnya kamu punya riwayat pembekuan penggumpalan darah, atau misalnya kamu ada penyakit-penyakit yang tertentu, nah baiknya itu kamu konsultasikan dulu ke dokter internis, atau kalau mau yang lebih detail lagi ke subspesialis hematologi onkologi, supaya kamu tahu kondisi kamu ini aman tidak untuk mendapatkan vaksin. Oke, lalu dari Sisilia Tantri Suryawati. Apa sebabnya bisa terjadi penggumpalan darah? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi, kenapa bisa terjadi penggumpalan darah? Yang pertama adalah karena respon antibodi kita terhadap vaksin ini bisa menyebabkan terjadinya penggumpalan darah. Yang kedua, kemungkinannya bisa disebabkan oleh kandungan yang ada di dalam vaksinnya itu sendiri. Jadi dua faktor ini yang bisa menyebabkan kenapa setelah divaksin AstraZeneca bisa menyebabkan penggumpalan darah. Tapi kembali lagi, tidak semua penggumpalan darah itu beresiko fatal atau mengancam nyawa. Harapannya adalah begitu divaksin, kalau sampai terjadi penggumpalan darah, kita harapkan penggumpalan darahnya itu bisa akan hilang sendiri, atau kalau misalnya memang sudah ada gejala, bisa diobatin dan akhirnya bisa sembuh sendiri. Oke, lalu dari Veronica Angga Surya. Pagi dok, tolong tanya untuk meminimalisir efek pembekuan darah, apakah kita bisa minum antiplatelet seperti tromboaspilat atau clopidogrel? Makasih dok. Sebetulnya obat itu ditujukan untuk mengobati. Sudah ada gejala, baru kita obatin. Bukan untuk pencegahan. Jadi kalau memang mau minum obat-obatan seperti ini, tentunya harus berkonsultasi dulu dengan dokter supaya bisa aman menggunakan obat ini. Karena tentunya bukan hanya vaksin, obat pun juga punya efek samping. Jadi kalau misalnya kamu minum obat pengencer darah seperti tromboaspirat atau clopidogrel, ini pun juga akan bisa menyebabkan efek-efek samping. Misalnya kulit kamu bisa jadi lebam, bisa juga kamu bisa terjadi ada perdarahan juga di dalam badan. Nah itu makanya harus dikonsultasikan dengan dokter. Jadi nggak bisa sembarangan, biarin nggak terjadi penggumpalan darah, lalu kita kasih aja obat pengencer darah. Nggak seperti itu 100%. Jadi baiknya dikonsultasikan dulu ke dokter spesialisnya. Nah, lalu dari Febri Priyono. Apa dok perbedaan antibodi yang terbentuk dari hasil vaksin dan antibodi yang terbentuk dari orang yang sudah sembuh dari COVID? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus dan sangat kritis. Antibodi itu bisa terbentuk oleh dua faktor. Yang pertama, apakah kita kena COVID, lalu akhirnya kita sembuh sendiri, antibodinya itu pasti terbentuk.
Lalu antibodi bisa juga didapatkan dari vaksin. Bisa juga jadi dengan cara kita nggak usah sakit, tapi dengan kita divaksin, kita sudah mendapatkan antibodinya. Nah, tapi kalau kita sakit COVID, semakin berat kita kena sakit COVID, maka antibodi yang dihasilkan akan semakin tinggi dibandingkan dengan orang yang sembuh dari COVID dengan gejala sedang atau gejala ringan atau OTG. Nah, jadi harapannya sih kita tidak mau kena sakit COVID. Tapi kalau misalnya sudah kena COVID dan kita terkena COVID yang berat, maka pada saat kita sembuh dari COVID itu, kita sudah punya antibodi yang bisa dibilang levelnya paling kuat. Oke, dua-duanya tetap sama, dua-duanya tetap memberikan efek proteksi, tapi akan lebih tinggi kalau yang sudah kena COVID yang berat. Tapi kalau misalnya dengan divaksin aja sudah bisa memberikan proteksi, ya kenapa harus sakit? Gitu. Oke, kalau Millennials masih punya pertanyaan, jangan lupa komen. Saya akan dengan senang hati untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Millennials supaya makin banyak yang mengerti dan makin banyak yang tidak salah kaprah terhadap vaksin ini. Yes, memang dia punya resiko penggumpalan darah. Yes, memang ini lebih nggak enak efek sampingnya dibandingin yang dengan teman-teman lain mungkin yang divaksin Sinovac. Tapi vaksin ini pun juga sudah terbukti efektif di kehidupan nyata. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mempertimbangkan untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca ini. Apalagi sekarang yang dari program pemerintah, vaksinnya lagi digencarkan untuk mendapatkan yang AstraZeneca. Oke, jadi jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Dan like, jangan lupa subscribe, dan stay safe.